അവനെ അവിടെ തല്ലിക്കൊന്നേക്കടാ അടിക്കടാ എല്ലാരും അടിക്കേ തല്ലിക്കൊല്ലടാ Film diperlihatkan sebuah festival yang sangat meriah. Ada banyak sekali orang yang menari dan arak-arakan membawa patung dewa, serta masyarakat yang riang gembira merayakan festival tersebut. Kemudian di kediaman sebuah keluarga terlihat banyak sekali anggota keluarga yang sedang berkumpul. Seorang tukang paket datang mengirimkan paket untuk Nyonya Laksmi. Tapi ia tidak menemukannya karena banyak sekali nama Laksmi di keluarga tersebut. Kemudian seseorang bernama Chanti tengah melamun di atas balkon. Lalu ia dipanggil untuk bergabung ke bawah. Tak lama kemudian, seorang pemuda yang sangat tampan yang merupakan anak dari Chanti pun muncul. Sebut saja namanya Mahes. Dengan segenap ketampanannya, ia memukau seluruh anggota keluarganya. Mahes lalu mengambilkan sendal untuk ayahnya Chanti. Mereka pun bergembira ria merayakan pesta tersebut. Mahes pun bermain gulat dengan keluarganya, lalu mereka bermain lempar jeruk, di mana orang yang mendapatkan jeruk harus bercerita dan menyampaikan pesan kebaikan. Permainan terus berlanjut hingga Chanti yang menerima jeruk tersebut. Ia mengatakan bahwa ia sangat bahagia memiliki anak dan keluarga yang begitu dicintainya. Hal tersebut adalah hal paling penting dan berharga yang ia miliki. Kemudian, lempar jeruk pun berlanjut hingga mereka berjoget dan menari gembira. Di tengah-tengah pesta, Paman Mahes yang sedikit stres. Kenapa disebut stres? Karena Paman Mahes ini sering berbicara dengan sosok bayangan yang hanya dia sendiri yang bisa melihat sosok tersebut. Nah, pamannya ini juga yang nantinya akan menjadi sumber masalah di keluarga tersebut. Kita sebut saja paman ini Paman Stres. Paman Stres ini meminta untuk diantar pulang, lalu Mahes pun mengantarkannya pulang. Sesampainya di rumah, Paman Mahes tersebut mengobrol dengan istrinya. Ia merasa bahwa kehidupan mereka tidak bahagia, maka istri Paman Mahes tersebut menyarankan agar menjodohkan anak mereka dengan Mahes. Kemudian scene pun berganti menunjukkan seorang wanita cantik bernama Gan tengah berada di bandara. Ia disambut oleh ayahnya yang sedang menunggu di bandara tersebut. Ayah Gan sangat senang, begitu pula dengan Gan. Setelah sekian lama mereka tidak bertemu, akhirnya mereka kembali bertemu. Kemudian di sebuah pabrik cat diperlihatkan Chanti tengah mengontrol aktivitas di sana bersama dengan Mahes. Tak lama kemudian Gan datang bersama ayahnya menemui Chanti. Mereka mengobrol dan berbincang membahas kedatangan Gan yang baru saja tiba dari Australia. Gan akan tinggal di rumah Mahes. Chanti pun menerima Gan dengan senang hati. Ia bahkan memberikan selembar uang untuk disimpan oleh Gan. Kemudian pada saat makan siang, Mahes tidak ikut makan dengan teman-temannya karena akan pulang ke rumah dan makan di rumah beserta dengan keluarganya. Ketika sampai di rumah, Mahes melihat seorang gadis yang sangat cantik berada di kamar tengah mengobrol dengan anak-anak. Gadis tersebut adalah Gan. Gan sangat cantik sehingga membuat Mahes begitu terpukau saat pertama kali melihatnya. Mahes pun berhayal menari bergembira akibat kecantikan Gan tersebut. Kemudian di tempat lain, Paman Mahes yang sedikit stres tadi tengah melakukan pertemuan dengan sekelompok orang. Tiba-tiba Chanti datang dan mereka pun terkejut atas kedatangan Chanti. Kemudian Chanti berada di rumah tengah memandangi lukisan para leluhurnya. Ia pun menceritakan kepada Mahes bahwa Chanti selalu melakukan hal tersebut ketika ada masalah di dalam hidupnya. Chanti pun meminta Mahes untuk mengatakan sesuatu, namun Mahes hanya terdiam menatap ketiga foto tersebut. Lalu Mahes membayangkan tengah berjoget bersama dengan Gan yang dikaguminya. Ternyata Mahes ini sedang dimabuk asmara ya sahabat. Saat makan malam bersama dengan keluarga besar, Mahes duduk di samping Gan dan mengajaknya untuk berkencan. Pada malam harinya mereka pun pergi berdua dan berkeliling kota. Saat itu Mahes mencoba untuk bermanja-manja dengan Gan. Namun Gan hanya tertawa dan tidak membalas kemanjaan yang dilakukan oleh Mahes tersebut. Kemudian terlihat Chanti tengah menulis sebuah diary. Chanti ini sepertinya merasa bahwa saudaranya yang merupakan paman dari Mahes yang sedikit stres tadi sering berselisih dengannya. Ia pun bersedih mengenai hal tersebut. Sementara di tempat lain, Mahes dan Gan tengah mengobrol di sebuah pasar. Gan bercerita bahwa dia sangat menyukai Australia dan ingin kembali ke sana. Mahes pun berkata banyak hal bisa dilakukan di India, salah satunya adalah menari. Kemudian mereka pun berjoget di atas sebuah bongkahan es. Gan merasa kedinginan lalu memeluk Mahes. Kemudian mereka berhenti menari dan pergi dari pasar. Kemudian scene kembali berganti memperlihatkan Paman Mahes yang stres tadi tengah mengobrol dengan teman bayangannya. Bayangan tersebut rupanya adalah ayah dari Paman Mahes tersebut. Bayangan itu memaksanya agar segera menyatakan bahwa putrinya harus dijodohkan dengan Mahes. Ketika di rumah, Chanti sedang galau di balkon. Lalu Mahes tengah santai dan ayahnya datang menemui Mahes.
Ayahnya datang menemui Mahes untuk membicarakan sesuatu, namun Mahes menghindar. Mereka pun akhirnya saling berkejaran dan menghindari satu sama lain. Mahes akhirnya mengajak ayahnya tersebut untuk pergi berlibur sekeluarga besar. Hal ini dilakukan untuk mengakrabkan kembali hubungan di antara mereka. Akhirnya mereka pun berangkat untuk berlibur ke suatu tempat di pegunungan bersama dengan seluruh keluarganya dan juga Gan ikut di rombongan tersebut. Di tempat liburan itu mereka bergembira ria dan Mahes terus berusaha mendekati Gan. Di waktu lain Gan menemui ayahnya dan mengatakan bahwa dia ingin berubah pikiran, bahwa ia tidak ingin kembali ke Australia. Dia memikirkan untuk menetap di India. Ayahnya mendengar keputusan tersebut merasa kaget dan terheran-heran dengan apa yang baru saja dikatakan oleh putrinya tersebut. Kemudian keluarga Mahes masih bersenang-senang di tempat liburan, sementara Gan menyendiri di pojokan. Mahes pun menghampirinya dan mengajaknya untuk berkeliling. Kemudian pada suatu momen di tepi danau, Gan mengatakan kepada Mahes bahwa ia tidak bisa melanjutkan hubungannya dengan Mahes. Karena Gan tidak bisa tinggal bersama-sama dengan seluruh anggota keluarga Mahes yang sangat banyak itu. Gan mengatakan bahwa ia ingin hidup bebas dan menjalankan apa yang dia impikan. Sehingga mereka harus mengakhiri hubungan mereka. Di situ Mahes hanya terdiam. Dan tiba-tiba Gan mencium Mahes. Mereka pun berpelukan dalam tangis. Nah, di saat ini diam-diam Paman Stres tadi menyaksikan adegan mesra mereka berdua dari balik pohon. Paman Stres pun kecewa dan meninggalkan tempat liburan tersebut. Canti menelpon pamannya itu sejak malam namun tak mengangkat. Kemudian Mahes mendapat telepon yang menyebut bahwa sepupunya masuk rumah sakit. Ia langsung berangkat ke rumah sakit dan menemui sepupunya tersebut. Mahes bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Lalu sepupunya tersebut menjawab dia hanya mengalami sebuah kecelakaan kecil. Sepupunya tersebut yang merupakan anak dari Paman Stres mengatakan bahwa ayahnya pergi dari tempat liburan akibat kesal dengan Mahes yang berpelukan dan berciuman dengan Gan. Paman Stres ini ingin menjodohkan anaknya tersebut dengan Mahes, namun dia merasa kecewa atas apa yang dilakukan oleh Gan. Sesampainya di rumah, seluruh keluarga sedang berkumpul. Lalu Mahes dan sepupunya datang. Kemudian paman yang stres tadi pun marah-marah kepada Canti. Ia merasa kesal bahwa Canti selama ini telah menjadi seseorang yang terlalu baik. Hal itu membuatnya merasa bahwa ia hanyalah menjadi anak buah dan benalu bagi Canti. Ia pun memutuskan ingin pergi meninggalkan rumah tersebut. Lalu Canti pun menggalau, merenung, dan Mahes datang menghampirinya, mengobrol, berbincang tentang banyak hal. Kemudian setelah menyampaikan banyak nasihat, ayah Mahes berpesan agar selalu menjaga keluarganya dan mengikhlaskan pamannya yang ingin pergi. Namun tak lama kemudian ayah Mahes tidak bergerak sama sekali. Dia hanya terduduk kaku di atas kursi. Mahes menjadi panik, lalu ia pun turun hendak memberitahu ibunya. Tapi ibunya sedang bersedih karena pertengkaran keluarganya tadi. Ia pun bolak-balik menaiki tangga dan akhirnya menemukan ayahnya sudah kaku dan tidak bergerak sama sekali. Ayah Mahes pun meninggal dunia. Ia sangat bersedih atas meninggalnya ayah yang sangat dicintainya itu. Kemudian saudara-saudaranya satu persatu pergi meninggalkan rumah tersebut. Mahes pun tidak dapat berbuat apa-apa. Dia masih terlarut dalam kesedihan. Kemudian suatu hari datanglah seorang wanita yang sangat cantik yang membawa rombongan satu bus untuk menginap di rumah mereka. Sebut saja nama perempuan cantik ini Samantha. Dia baru saja datang dari London. Keluarga mereka menyebut Samantha sebagai perempuan dari London. Keluarga Mahes merasa terkejut dengan kedatangan Samantha tersebut. Namun mereka hanya tersenyum. Kemudian keluarga besar Mahes menerima orang-orang yang datang tersebut untuk menginap di rumah mereka. Mereka pun memberikan makanan kepada para tamu itu. Lalu suatu pagi Mahes dan ibunya tengah mengobrol tentang paket yang sedang disiapkan oleh ibu Mahes. Yang mana paket itu adalah bisnis butik yang dijalankan oleh Samantha. Kemudian wanita itu datang, merebut minuman Mahes dan berbincang dengan ibu Mahes. Samantha membicarakan video pernikahan ayah dan ibu Mahes yang ia tonton bersama dengan saudara-saudara Mahes. Mereka pun tertawa ria membahas video tersebut. Kemudian Mahes datang menemui Paman Stres bersama dengan Samantha. Mahes meminta pamannya agar mau kembali ke rumahnya. Namun pamannya menolak. Ia bersikeras tidak mau kembali ke rumah Mahes. Kemudian pada saat di rumah, Samantha memberitahu Mahes keadaan rumahnya yang saat ini saling tidak berkomunikasi satu sama lain. Ibunya menyendiri. Pamannya berbincang sendiri.
Bibi-bibinya asik bergosip sendiri dan para sepupunya juga mengobrol di dapur. Tidak ada saling komunikasi antara satu dengan yang lain seperti dulu ketika Ayah Mahes masih hidup. Hal ini menuntut untuk segera ditemukan solusinya. Kemudian, di momen yang lain terlihat ada sebuah perayaan besar di rumah tersebut, seperti akan ada semacam acara penyembahan dewa-dewa. Seluruh anggota keluarga berkumpul termasuk Mahes dan juga Samantha. Samantha yang memang sangat belak-belakan itu membuat lawakan sehingga mengakibatkan suasana menjadi cair dan menyenangkan. Kemudian seluruh keluarga pun saling mengobrol satu sama lain dengan sangat akrab. Mahes pun melihat bayangan ayahnya yang ada di salah satu keluarganya tersebut. Suasana rumah pun menjadi ramai kembali sedia kala. Keesokan harinya, Mahes dan Samantha pun membicarakan tentang rencana mereka yang akan menikah. Mereka mempertimbangkan apakah keluarga mereka menyetujuinya atau tidak. Lalu mereka memutuskan langkah pertama untuk memberitahu ibunya terlebih dahulu bahwa mereka berencana akan menikah. Kemudian Mahes dan Samantha pun pergi jalan-jalan menaiki mobil dan mereka berjoget menari bernyanyi gembira. Mahes dan Samantha ternyata mencari anggota keluarga yang lain. Mereka pergi ke sebuah desa menemui seorang bapak tua. Mereka menanyakan keluarga Ayah Mahes yang dulu sering di tempat tersebut. Kemudian bapak yang mereka temui menyebutkan bahwa mungkin saja keluarganya berada di desa yang lain. Akhirnya mereka berangkat dan menemukan sebuah rumah sederhana dengan sekelompok preman yang tengah memaksa seorang wanita parubaya untuk mengeluarkan seluruh barang-barangnya. Kemudian Mahes dan Samantha pun datang menemui ibu tua tersebut dan menanyai beberapa hal tentang foto yang ia keluarkan dari rumahnya. Ternyata perempuan itu adalah bibi dari Mahes. Seketika Mahes merasa bahagia dan mengusir para preman yang hendak mengganggu bibinya tersebut. Kemudian Mahes meminta bibinya untuk pulang ke rumahnya, tetapi bibinya tersebut tidak mau. Mahes pun melanjutkan perjalanannya ke kota yang lain bersama dengan Samantha. Mereka lalu mendatangi sebuah tempat dan di sana mereka menemui seseorang bernama Lily. Lily adalah sepupu dari Mahes. Awalnya Lily tidak menerima Mahes. Kemudian Mahes pun mengajak Lily berkeliling bersama dengannya dan juga Samantha. Mereka berdua pun terus melakukan perjalanan bersama dengan Lily ke tempat-tempat yang baru mereka datangi. Mereka melihat berbagai macam festival dan bertemu orang-orang yang baru. Mereka membuat perjalanan tersebut untuk bertemu dengan anggota keluarga mereka. Mahes meminta paman-pamannya dan keluarga yang lain agar kembali bersatu seperti sedia kala. Kemudian di sebuah tempat makan, Samantha tengah mengambil makanan lalu paman Mahes yang stres menyampirinya. Paman Mahes itu menemui Samantha dan memaki-makinya. Paman Mahes marah kepada Samantha karena telah hadir di keluarga mereka dan semakin memperburuk keadaan permusuhan di antara keluarga mereka. Samantha pun merasa sedih dan mengadukannya kepada Mahes. Mahes pun menenangkan Samantha lalu mereka berpelukan. Setelah itu Mahes memutuskan untuk datang menghadiri acara pernikahan sepupunya yang merupakan anak dari pamannya yang stres tadi. Ibunya padahal sempat memutuskan untuk tidak hadir. Namun Mahes meyakinkan ibunya bahwa mereka harus datang ke pernikahan tersebut untuk menyambung kembali silaturahmi di antara keluarga mereka. Akhirnya Mahes dan ibunya datang ke pesta tersebut. Seluruh anggota keluarga dan pamannya terkejut melihat kedatangan Mahes. Pamannya yang stres pun bertemu dengan Mahes. Mahes mengatakan kepada pamannya bahwa pamannya adalah bagian yang sangat penting dalam hidupnya, dan Mahes ingin sekali bersama dengan pamannya tersebut. Kemudian, Mahes memohon kepada pamannya agar mau menerimanya kembali. Paman-paman Mahes yang lain pun mengikuti Mahes dan memohon kepada paman yang stres tersebut agar mau menerima mereka semua. Paman Mahes yang stres itu pun bergeming dan merasa bingung dengan apa yang terjadi saat ini. Akhirnya dia pun mengakui bahwa ayah Mahes adalah sosok yang memang sangat istimewa. Pamannya yang stres itu pun luluh dan merasa bersalah atas apa yang dilakukannya selama ini. Dia akhirnya menyadari bahwa keluarganya adalah hal yang sangat penting. Kemudian mereka pun menangis dan saling bermaafan satu sama lain. Seluruh keluarga dan juga keluarga Mahes merasa bahagia atas kejadian tersebut. Para wanita pun menangis menitikkan air mata bahagia karena seluruh keluarga mereka telah berbaikan. Setelah itu, Mahes dan keluarganya pergi menemui Samantha yang sedang berada di sebuah perayaan festival. Mereka pun bertemu, bercanda, tertawa bersama. Film pun selesai.